Hai Kanti sehat. Kalian tahu nggak sih kalau sampah rumah tangga itu nggak selalu jadi masalah, bahkan bisa menjadi solusi dan bernilai ekonomis. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar membuat kompos cair dari sampah rumah tangga. Yuk ikutin aku. Hai Ibu, selamat pagi. Apa kabar? Pagi. Nah, kali ini aku berkesempatan untuk belajar membuat kompos cair bersama Ibu Ridawati Marfau. Beliau adalah dosen Fakultas Pertanian dari Universitas Batanghari. Nah, ini gimana sih Bu cara pembuatan kompos cairnya? Baik, persiapkan dulu bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan pupuk organik cair atau yang dikenal dengan POC. Yang pertama, bahan yang digunakan itu adalah semua bahan organik yang dihasilkan dari rumah tangga, baik sayuran maupun buah-buahan yang bersifat organik. Kemudian di dalam pembuatan pupuk organik cair ini, kita juga membutuhkan air cucian beras. Kalau tidak ada air cucian beras, bisa juga dengan menggunakan air. Tapi alangkah baiknya, kita juga menggunakan air buangan hasil pencucian beras. Kemudian kita juga menggunakan bahan EM4. EM4 itu adalah mikroba yang berguna untuk mendekomposer atau menguraikan bahan organik di dalam pengomposan. Supaya mikrobia dalam EM4 ini bisa hidup di dalam proses pengomposan, dia diberi makanan yang disebut dengan molase. Molase ini adalah limbah samping dari hasil pengolahan pembuatan gula pasir dari tebu. Tetapi kalau tidak ada molase, bisa juga menggunakan gula merah sebagai makanan untuk mikrobia yang ada dalam E4 ini. Perbandingan yang dibuat dalam pembuatan POC ini adalah 1:1:3:10. Artinya 1 bagian E4, kemudian 1 bagian molase, kemudian 3 bagian bahan organik dan 10 bagian air pencucian beras atau air yang bersih seperti itu. Nah, kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan EM4. Jadi kita gunakan EM4 ini, misalnya kita menggunakan 100 ml. 100 ml. Ini 100 ml. Kemudian kita tambahkan 100 ml molase. 100 ml molase. Silakan, Bu. Kemudian kita campur dengan menggunakan air bersih supaya larutan ini bercampur dengan sempurna. Jadi di sini bertujuan untuk mengaktifkan mikroorganisme yang terdapat pada EM4 itu sebagai dekomposer untuk menguraikan bahan organik yang telah kita siapkan di sini. Nah, setelah itu bahan organik ini kita siramkan dengan EM4 dan molase yang telah kita campur secara merata ke bahan organik yang telah kita siapkan tadi. Lalu kita tambahkan air pencucian beras. Air pencucian beras tadi dengan perbandingan 1:1:3:10. 1 molase, 1 E4. Misalnya 100 ml E4, 100 ml molase, kemudian 300 ml bahan organik dan 10 liter air. Nah, kemudian bahan organik yang telah tercampur dengan bahan pengaktif yaitu molase dan E4 ini, dan bahan organik yang telah disiapkan ini kita masukkan ke suatu wadah dan ditutup secara kedap. Jadi dikatakan anaerob lah, anaerob. Namanya kalau pengomposan itu berlangsung fermentasi, jadi wadahnya itu harus kedap. Nah, kemudian
selama proses pengomposan ini, sekali 2 hari kita harus membuka tutup daripada wadah tersebut, karena selama pengomposan ini dihasilkan gas hasil fermentasi supaya wadah yang kita gunakan itu tidak meledak ya, seperti itu ya. Nah, kemudian seperti ini misalnya, ini hasil dari proses pengomposan ya. Ini hasil pengomposan, ini sekali 2 hari kita buka, jadi gas yang dihasilkan itu akan terbuang, kemudian kita tutup kembali, dan proses pengomposan ini berlangsung 15 sampai 21 hari. Nah, setelah 21 hari kita pisahkan cairannya itu dengan cara menyaring, dan bahan padatan yang masih tersisa itu bisa kita langsung gunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman. Sedangkan cairan yang dihasilkan seperti ini setelah 21 hari bisa juga digunakan sebagai pupuk, bisa disiramkan ke daun tanaman dan bisa disiramkan ke media tanam dengan perbandingan 1:10 ya. Jadi kalau kita menggunakan 1 liter air, berarti kita menggunakan 100 ml POC. Nah, kemudian POC tersebut sudah siap untuk digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman. Minimal untuk pupuk tanaman hias atau sayur-sayuran yang ada di pekarangan rumah kita, pupuk ini sudah tersedia. Kemudian limbah yang kita hasilkan setiap hari dari rumah tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan. Demikian fungsi dan peranan pembuatan POC bisa mengendalikan polusi di dalam lingkungan dan bisa bermanfaat untuk tanaman. Nah, Kanti Sehat, itu tadi cara pembuatan pupuk organik cair dari limbah rumah tangga. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Ibu Ridawati yang sudah mengajarkan kami, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, dari saya sebagai narasumber, semoga apa yang telah saya sosialisasikan ditularkan kepada masyarakat. Amin. Supaya kita bisa mengurangi sampah yang selalu mencemari lingkungan kita. Terima kasih. Ya.